Mujua-jua, selamat pagi, salam kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi, Jemaat GBKP khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Bapa, Engkau yang telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur atas pagi hari ini, atas hari yang Kau sediakan bagi kami, atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, serta memegangnya di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan juga yang menolong hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pagi ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang kekhawatiran yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Rasa khawatir lebih kepada hal-hal yang akan datang, sesuatu di masa depan yang sebenarnya belum terjadi, namun kita khawatir. Seperti diajarkan oleh Yesus, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, sebenarnya Yesus tidak sedang menyuruh kita untuk mempersiapkan atau mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan fisik kita sekarang supaya hidup kita terjamin di masa yang akan datang. Sehingga kita tidak perlu khawatir, sehingga kita tenang apabila misalnya saat ini kita mengumpulkan banyak persiapan-persiapan kita. Tidak. Malah Yesus mengecam seorang kaya yang telah membangun lumbung yang begitu besar, kemudian mengumpulkan begitu banyak makanan, dan kemudian dia berkata, tenanglah hai jiwaku, sebab telah aku persiapkan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan untuk masa yang akan datang. Dan Yesus dalam pengajarannya itu mengatakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Bagaimana kalau malam ini Tuhan mengambil nyawamu? Untuk siapakah semua yang kau persiapkan itu? Jadi jelas bahwa hidup kita bukan bergantung kepada persiapan-persiapan fisik kita, kepada kekayaan yang kita kumpulkan ketika dihubungkan dengan masa depan. Jadi hidup kita bukan bergantung ke sana. Melainkan sebenarnya Yesus mengecam kalau kita khawatir dan takut
akan masa depan kita karena kita tidak percaya akan kuasa dan kasih Tuhan dalam memelihara hidup kita. Jadi Yesus menegaskan bahwa Allah pasti setia di dalam kuasa dan kasih-Nya memelihara kehidupan kita. Jadi sebenarnya itu yang Yesus mau tegaskan kepada kita. Jangan khawatir akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah menjamin bahwa Allah pasti memelihara kehidupan kita di dalam kasih dan kuasa-Nya? Yesus mengambil 2 contoh di sini. Yang pertama, dia katakan, perhatikanlah burung-burung di udara. Sekalipun mereka tidak menabur, sekalipun mereka tidak menuai, sekalipun mereka tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Allah memelihara burung-burung itu. Dan kamu lebih daripada itu. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tidak bekerja, tidak menenun. Namun Salomo dalam kemegahannya tidak memiliki pakaian seindah salah satu dari bunga itu. Rumput yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, begitu dipelihara oleh Tuhan, apalagi hidupmu. Jadi dengan 2 contoh ini meyakinkan kita bahwa Allah pasti memelihara kehidupan kita. Allah pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Karena rasa khawatir itu tidak menambah sehasta saja pun dalam jalan hidup kita. Artinya tidak menambah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Malah kekhawatiran itu akan menimbulkan hal-hal negatif di dalam kehidupan kita. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab kita ialah mencari. Artinya berusaha, artinya bekerja. Dan tanggung jawab Tuhan untuk memberikan, memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun di dalam mencari, di dalam bekerja, di dalam berusaha, kita tidak boleh melupakan bahwa kita mengalaskannya dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, jangan khawatir tentang masa depan kita. Jangan khawatir tentang kebutuhan kita di masa yang akan datang. Jangan khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Karena Tuhan di dalam kasih dan kuasa-Nya pasti memelihara kita di dalam kehidupan kita. Benar bahwa hari-hari ini kita diingatkan tidak ada suatu kepastian di dunia ini tentang masa yang akan datang. Namun ada satu hal yang pasti tentang masa depan, yaitu Allah ada di sana memelihara dan mengasihi kita dan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari lakukan tanggung jawab kita. Kita bekerja, kita berusaha dan melakukannya dalam terang firman Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab menyediakan, mencukupkan, bahkan memberikan lebih daripada yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena itu kami percaya hari ini kita boleh bersuka cita menjalaninya, karena kita tahu bahwa Allah yang akan memelihara kehidupan kita.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang telah mengingatkan kami akan kuasa dan kasih-Mu yang akan terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, akan apa yang kami minum, makan, atau kami tidak perlu khawatir akan tubuh kami, akan apa yang kami pakai, karena Allah pasti menyediakan, memelihara kehidupan kami. Karena itu, biarlah kami boleh melakukan bagian kami, mengerjakan tanggung jawab kami, dan semuanya kami alaskan dalam terang firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan melimpahi kami dengan berkat kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami juga angkatkan doa kami bagi semua hamba-hamba-Mu yang melayani di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Pendeta-pendeta baik yang pensiun, pendeta-pendeta yang bertugas di majelis runggun, Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu, Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, Tuhan memberkati Nora, Naras, dan juga anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka, agar melalui keluarga hamba-hamba-Mu ini terpuji dan termulialah nama Tuhan. Demikian juga para pertua diaken emeritus, Nora, Naras emeritus, dan juga pertua diaken Nora, Naras khususnya yang melayani di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai. Berikan berkat kesehatan yang baik. Berikan berkat keberhasilan atas usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, jemaat juga dapat dibawa semakin teguh iman percayanya akan kasih kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua warga jemaat yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan khususnya. Biarlah Tuhan yang terus memelihara dan memberkatinya. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ujuras juah man banta kerina.